Run. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para penonton, para subscriber dimanapun kawan-kawan semuanya berada. Semoga sehat selalu, dimudahkan rezekinya, diangkat segala penyakitnya, dan juga digampangkan segala urusannya. Oke, bagi kawan-kawan nih yang lagi ngalamin kipas radiatornya mati total ya, mati benar-benar mati total, sudah coba di jumper juga nggak nyala. Dan juga buat kawan-kawan yang ngerasa mesinnya cepat panas atau ngerasa sudah panas ya, tapi kipasnya masih nggak mau berputar, gimana nih solusinya? Saya akan kasih dua solusi yang insya Allah bisa bermanfaat buat kawan-kawan dengan biaya yang murah. Kita awali dulu dari yang pertama ya, kipas radiator mati total, gimana solusinya? Oke nih, kalau semisal kipas radiator punya kawan-kawan itu mati total, bener-bener mati total. Nah itu kira-kira penting nggak atau perlu nggak langsung ganti gitu kan? Nah, di sini sebelum ke pembahasannya yang itu, sini saya punya solusi ya. Karena kipas radiator yang originalnya itu baru ya diberes, kisaran 200.000 lebih ya, kalau nggak salah di katalog Yamaha. Sedangkan untuk copotannya sendiri kisaran 150 ribuan, ori juga. Nah di sini kalau misalkan kawan-kawan kepentok biaya, budget belum gajian atau emang lagi butuh beras, lebih butuh beras kan daripada kipas. Sini buat sementara kawan-kawan bisa pakai kipas CPU. Ini 15 ribuan. Untuk jenisnya sendiri bisa kawan-kawan pilih lah sesuai budget, mau yang pakai yang ada LED-nya, mau yang lebih besar juga boleh. Ini yang ukuran 4x4 dan ini kita tes dulu. Oke, kita tes dulu ya. Apakah kipas ini berfungsi dengan baik atau enggak? Jadi tinggal sambung aja ya. Kabel hitam ke kabel hitam, kabel merah ke kabel biru. Oke, jadi ini tes uji kelayakan apakah kipas ini layak dipakai. Meskipun ini sekali lagi ya saya tekankan buat sementara ya, sambil nunggu punya duit. Bentar. Nah ini udah pasang. Sekarang kita jumper saja langsung dari relaynya. Oke, lihat ya. Kan muter. Nah, muter. Oke, muter. Ya, oke. Jadi di sini kipasnya bisa dipakai dan ini saya yakin kipasnya juga akan berputar pada waktunya kalau termosensornya bagus. Jadi kipas ini masih bisa berfungsi otomatis ya. Meskipun kemarin sempat saya cek karena berhubung termosensor punya saya KW, jadi susah ya namanya part KW ya, nggak akan seperti yang orinya. Nah, jadi sini kesimpulannya kalau kawan-kawan ngalamin kipas radiatornya mati total, belum ada budget buat beli yang ori ataupun yang copotan, bisa pakai kipas CPU ini. Hanya saja ini kan buat CPU indoor. Kalau misalkan dipakai di motor kan outdoor. Meskipun terhalang wiring, ada di belakang radiator, tapi kalau kan air ya takutnya koslet juga ya, karena ini punya saya nggak waterproof, jadi kawan-kawan boleh pilih yang waterproof juga. Oke, nah ini untuk solusi kipas radiatornya yang mati total. Nah sekarang penting nggak sih kipas radiator itu? Apakah kipas mati harus langsung diganti? Nah, jadi jawabannya ada dua yang saya alamin. Yang pertama kondisional. Oke, kondisionalnya apa? Kalau misalkan kawan-kawan pakainya misalkan sehari 8 kilo, taruh aja anak sekolah, jarak dari rumah ke sekolah 4 kilo, bolak-balik 8 kilo. Kebanyakan motor pasti nongkrong sekolah dong, cuman buat berangkat paling 15 menit, pulangnya lagi udah. Apalagi kalau anaknya baik ya, jarang main. Itu kalaupun kipasnya mati nggak langsung diganti juga nggak apa-apa, karena kipas radiator ini bekerja hanya saat suhu mesin sudah di atas 100 derajat. Jadi untuk membantu menstabilkan suhu mesin lagi biar nggak overheat, nggak lebih dari 100 derajat, makanya kipas berputar. Oke, tapi buat kawan-kawan ya, sekali lagi ya opsional ya, kalau kawan-kawan emang seringnya itu kan jalan-jalan jauh, apalagi touring, kipasnya mati, saya sarankan kalau belum bisa beli yang ori baru ataupun beli di beres, perlu inden karena stoknya kosong, sedangkan kawan-kawan perlu banget motornya buat dipakai sehari-hari, kipas fan ini bisa jadi solusi buat menggantikan sementara fungsi dari kipas radiator originalnya, karena emang barusan masih berputar
meskipun tingkat kekencangannya pasti sedikit lebih kencang yang ori, tapi ini lumayan bisa membantu karena juga fungsinya nanti saat mesinnya sudah di atas 100 derajat. Kalau belum ya nggak akan berputar ya. Ini jadi solusi ya, harganya 15 ribuan. Buat kawan-kawan yang mati kipasnya bisa coba cara ini ya, insya Allah bermanfaat daripada nunggu mesinnya rusak karena overheat kipasnya mati ya. Nah, untuk penyebabnya sendiri kipas mati selain dari faktor umur ya, jadi kipasnya masih utuh seperti ini tapi udah nggak berfungsi, nggak berputar, itu biasanya karena radiator ya. Ini kan posisinya kayak gini nih misalkan ya. Nah, ini taruh aja, ini radiator, ini kipas. Ini kalau misalkan sistem pendinginnya ya terganggu, oke, sistem pendinginnya terganggu, itu radiatornya akan cepat panas, lebih panas daripada mesin. Nah, panas di radiator itu yang akan membuat badan kipas secara fisik ya bisa kelihatan itu akan meleleh. Nah, lelehan itu yang akan membuat kipas rusak. Jadi bukan hanya di fungsinya saja tapi dari fisiknya juga. Oke, itu beberapa penyebab yang saya tahu. Nah, sekarang ke solusi yang kedua. Kalau misalkan ternyata kipasnya masih bagus tapi nggak mau berputar atau telat berputar, itu penyebabnya emang karena termosensor biasanya mayoritas. Cuman di sini kita akal-akalin, kalau khususnya buat kawan-kawan yang termosensornya lemah, bukan cepat putar tapi lemah, artinya telat membaca. Jadi suhunya sudah di atas 100 tapi masih belum mengirim sinyal ke ECU untuk menghidupkan kipas, sama yang termosensornya mati. Ini sudah saya bagikan berulang-ulang sebetulnya, cuman buat kawan-kawan yang belum nonton, apa-apa lah saya bagikan lagi ya. Jadi ini solusi yang boleh dicoba. Oke, meskipun kita memanipulasi ya sistem kerja kipasnya yang asalnya otomatis lewat termosensor, karena diakal-akalin jadi manual. Oke, bentar ya, saya rangkai dulu. Nah, jadi buat solusi yang kedua, kawan-kawan siapkan kabel secukupnya. Usahakan agak panjang ya, biar naruhnya di depan nanti biar enak. On off-nya juga saklar on off ataupun push on kayak lakson gitu ya, boleh. Di sini saya menggunakan bekas tombol engine cut saja, nggak apa-apa. Langsung saya di jumper seperti kita ngejumper ngecek kipas. Lalu kita tekan on kayak gini ya saklarnya. Nah, muter. Lalu kita matikan. Mati. Nah, jadi fungsi penambahan saklar ini yaitu memanualkan pastinya ya, memanipulasi sistem kerja termosensor khusus buat termosensor yang mati sama yang lola udah telat ya. Ini bisa diterapkan buat kawan-kawan, ataupun kalau kawan-kawan ngerasa termosensornya masih bagus, kipasnya kok masih berputar, cuman ya pengennya dari awal ataupun pengennya kapan aja gitu ya. Kalau kawan-kawan ngerasa mesinnya sudah panas, kawan-kawan pengen nyalain kipas, ya udah cos aja nyalain, itu juga boleh, nggak apa-apa. Cuman lebih dikhususkan ke kawan-kawan yang ngalamin termosensornya mati dari fungsi ataupun patah ya, sama yang telat buat muterin kipasnya, untuk mencegah mesin overheat bisa diterapkan cara seperti ini. Nah, di sini juga saya tambahkan ya, buat kawan-kawan yang mau beli kipas CPU kayak gini, dipasang di radiator, mau dipasang di bekas kipasnya juga boleh. Di sini posisinya ya, tolong perhatikan. Nah, ini yang ada mereknya ini menghadap ke sini, terus kena tangan. Ini niup ke sini, niup ke arah depan, di belakang nyedot. Nah, jadi posisinya boleh ditaruh kayak gini ya. Jadi yang mereknya ini menghadap ke head cylinder, jadi nyedot hawa panas di radiator, ataupun mau dibalik kayak gini juga bisa. Kalau dibalik kayak gini berarti hawa panas di head disedot, dikeluarkan ke radiator. Cuman lebih saya sarankan yang kayak gini lah ya, saran saya sih. Nah, jadi ini solusi ya, meskipun minim budget dan sekali lagi buat sementara, tapi insya Allah bisa bermanfaat buat kawan-kawan semuanya yang tentunya ngalamin kipasnya mati total sama termosensornya lola, telat nyala ataupun rusak. Oke, silahkan coba di rumah, insya Allah bisa dipraktekkan sendiri.
Gak perlu biaya banyak, semoga bisa bermanfaat dan bisa membantu minimal mengurangi dan mencegah mesin kawan-kawan cepat panas. Oke, kalau begitu saya pamit. Terima kasih atas waktu dan kuotanya. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left.